Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah berkenan untuk menyimak acara bedah bisnis Oriflame yang saya sajikan melalui video ini. Perkenalkan, nama saya Ilna Yutisari. Saat ini peringkat saya di Oriflame adalah Executive Director dan saya juga adalah founder dari klub Simple Business. Senang sekali saya bisa bertemu Anda di sini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Bedah bisnis ini saya persembahkan khusus untuk Anda yang menyimak slide ini. Anda bebas bertanya dan akan mendapatkan jawaban langsung dari saya. Saran untuk teman-teman yang menyimak ini adalah saya sarankan Anda untuk membaca slide demi slide atau mendengarkannya terlebih dahulu. Setelah selesai menyimak semuanya, Anda boleh bertanya. Oke, perkenalkan ya, saya seorang ibu rumah tangga, usia menjelang 39, menjelang 40 sih sebetulnya. Sejak tahun 1997, saya bekerja kantoran hingga 2008 berhenti karena PHK. Saya suka sekali membaca, berteman, belajar, dan berbagi pengalaman dengan banyak orang. Suka duka pekerja kantoran pernah saya alami, mulai dari urus kantor sampai urusan makanan peliharaan bos saya juga pernah saya urus. Naluri bisnis saya muncul secara tiba-tiba ketika keadaan ekonomi saya menurun ke titik minus. Saya bergabung di Oriflame tahun 2009 tanggal 5 Januari dan ini adalah sedikit pencapaian saya di Oriflame dimulai dari tahun 2010 sebagai The Best Recruiter, tahun 2010 sampai 2011 itu ada The Fastest Growing Leader Indonesia. Saya termasuk di dalamnya. 2011 Fastest Growing Leader lagi tapi kali ini untuk tingkat Asia. Lalu masih di 2011 ada President Challenge Winner untuk tiket ke Paris 2 seat di business class. Lalu menjadi The Fastest Diamond Director di tahun tersebut. Tahun 2012 saya sudah mulai masuk ke Indonesia Top 15 di nomor 11. Lalu ada Sudirman Branch Top 15 dan seterusnya hingga saat ini saya berada di Executive Director Qualifying Gold Executive Director. Kenapa saya memilih Oriflame? Jawabannya ada 3. Yang pertama, saya punya banyak utang saat itu. Saya merasa selalu bokeh dan saya nggak punya kerjaan. Jadi saya memilih Oriflame sebagai pekerjaan baru saya. Kenapa tidak memilih MLM yang lain? Sebenarnya teman-teman saya pencinta MLM. Saya banyak makan asam garam bergabung dengan belasan MLM sebelum memutuskan berbisnis Oriflame. Mulai dari MLM suplemen, pembalut, gelang dan kalung kesehatan, kecantikan dan tata rias, peralatan rumah tangga, fashion, susu kolostrum, bahkan sempat tergiur juga sama money game. Dan saya bisa bilang bahwa tidak ada MLM yang buruk. Tapi money game bukan MLM, jadi money game sudah pasti merugikan. Saya meninggalkan banyak MLM lain karena menemukan peluang dan kemudahan di Oriflame. Saya merasa dipaksa nggak sih masuk MLM atau Anda pernah nggak merasa dipaksa masuk MLM? Banyak nih teman-teman orang terjun ke MLM awalnya karena paksaan atau coba-coba. Saya memilih berbisnis di MLM di saat banyak orang masih memandang negatif dan memandang sebelah mata. Nah, tugas saya nih sekarang adalah mau bukain sebelah matanya lagi supaya banyak orang yang melihat dan menemukan bahwa bisnis MLM yang baik itu yang bagaimana, bisnis MLM yang sebenarnya itu yang seperti apa. Harapan untuk kembali ke kantor, gini, setelah lulus D3 FISIP UI, saya melanjutkan kuliah di FHUI sambil bekerja. Sejak 1997 saya menjadi sekretaris, pernah pengalaman juga jadi HR staff, HR specialist, dan bahkan juga sampai HR manager. Tapi di 13 Mei 2008, saya mengalami PHK, teman-teman. Selama 6 bulan saya berupaya mendapatkan pekerjaan lewat puluhan lamaran, tapi tidak berhasil. Usia saya saat itu 32 tahun dan kompetisi nampaknya semakin ketat. Sejak tahun 2007, saya merintis bisnis yang akhirnya membuka toko susu di tahun 2008. Jadi bisnis toko susunya pertama online, lalu akhirnya bisa buka toko susu. Menjual aneka susu formula, diapers, terinspirasi dari anak saya Fadlan yang waktu itu usianya masih 1 tahun. Saya sering banget dulu tuh hunting susu diskon ke berbagai supermarket. Setelah PHK saya pikir-pikir ada uang pesangon lebih baik saya putar jadi bisnis. Lalu saya buka toko.
Saya berbisnis karena kepepet, daripada bengong terus-terusan, mendingan nekat buka toko. Direncanakan tahun 2006, dimulai tahun 2007 menjual susu secara online. Hampir setiap hari saya ke kantor bawa kardus susu, teman-teman. Setelah PHK, uang pesangon dan tabungan dipakai untuk membangun toko. Modal saat itu 2008 ya teman-teman, hampir 100 juta. Sebelum ada toko, barang jualan saya hamparkan di ruang tamu, mulai menginventarisir kebutuhan toko, lemari, rak-rak, etalase, dan segala macamnya itu saya lakukan sendiri. Dan ternyata bisnis konvensional perlu tetek bengek yang nggak sedikit. Banyak orang pikir kalau udah bisa toko permanen artinya orang tersebut punya kekayaan. Padahal kalau di kasus saya, yang terjadi sebaliknya. Uang tabungan sama sekali habis hanya karena perlu modal besar yang menurut ukuran saya ya. Karena yang ngotot buka toko kan saya, bukan suami. Maka saya yang bertanggung jawab penuh sendirian menjalankan bisnis. Setiap malam melakukan perhitungan stok, cek tanggal kadaluarsa, takut-takut ada barang yang udah expired. Pendapatan tidak tetap dan tidak bisa diatur sekendak hati. Kalau terpaksa harus tutup toko, otomatis pendapatan hari itu juga nggak ada. Akhir 2008 terjadi kenaikan harga susu besar-besaran. Belum untung, udah harus tambah modal. Saya nyerah karena tidak ada lagi uang untuk tambahan modal. Orang bisa dibilang miskin kalau hidupnya sekedar ngepas. Nah, hidup saya saat itu minus. Setiap hari digedor debt collector terkait cicilan rumah 1, juta per bulan yang tidak mampu saya bayar. Tergiur sih untuk bekerja lagi, tapi saya trauma sama yang namanya PHK. Menurut saya kerja kantoran juga banyak resikonya. Yang pertama, ada ancaman PHK bila kinerja perusahaan tidak sehat. Yang kedua, ada review kenaikan gaji berkala. Yang ketiga, makin tinggi jabatan, makin besar tanggung jawab. Yang keempat, perlu ijazah dan pengalaman. Kelima, bonus dibayar kalau perusahaan untung. Selanjutnya, ada usia maksimal. Di atas 50 tahun bisa jadi tidak digunakan lagi. Jadi saya membuat perbandingan antara bisnis versus ngantor, teman-teman ya. Saya bandingkan seperti ini. Kalau kita bisnis konvensional nih, kayak saya buka toko susu gitu, perlu modal relatif besar. Kalau kerja kantoran, perlu ijazah. Bisnis konvensional perlu toko, perlu ada barang, perlu stok. Kalau kerja kantoran, kita dikasih ruangan kerja. Di bisnis konvensional ada resiko bangkrut. Di kerja kantoran ada resiko bangkrut juga, terus ada ancaman PHK. Di bisnis konvensional minim penghargaan, kerja kantoran ada penghargaan kalau berprestasi. Di bisnis konvensional waktu dan tempat terbatas, di kantoran terikat jam kerja pagi, sore, plus lembur. Bisnis konvensional cuma 2 orang yang mikirin, Anda dan pasangan. Kalau di kantoran, tugas dan tanggung jawab sudah jelas dan tertulis. Di bisnis konvensional tidak bisa menentukan uang yang didapat. Kalau kerja kantoran, gaji udah ditentuin sama perusahaan. Di bisnis konvensional, kerja keras untuk naikin omset. Kalau kerja kantoran, omset naik, gaji tetap, ada bonus, insya Allah. Di bisnis konvensional ada active income dan belum tentu bisa diwarisin. Kalau kerja kantoran, udah jelas tidak bisa diwariskan dan active income juga. Di situ saya merasa pentingnya teman. Ada pepatah yang bilang, seorang teman tidak menghubungi teman lainnya dikala ia senang, giliran susah baru deh cari-cari teman lama. Nah, saya tuh dulu kayak gitu, teman-teman. Saat bokeh, cari teman lama, kali-kali aja ada yang bisa membantu. Terus akhirnya saya bisa berkenalan Oriflame tuh gara-gara apa? Gara-gara teman. Pengalaman saya yang belum sukses di belasan MLM sebelumnya tidak bikin saya trauma. Saya punya harapan dengan bisnis ini karena teman saya sudah membuktikan. Akhirnya saya pun mulai berbisnis di Oriflame. Namanya Mbak Mutia Rizky, teman lama saya yang saya temui kembali setelah mencari namanya di Google. Tahun 2009 ia memiliki bonus 30 jutaan, dapat Honda CR-V, ia kini sudah mendapatkan BMW pula dari Oriflame. Nah, kenapa akhirnya saya memilih Oriflame? Yang pertama, kebutuhan saya tambah banyak. Saya juga udah capek dan jenuh kerja kantoran, gak punya banyak waktu dan keuangan saya terbatas. Ingin jadi pengusaha tapi saya juga tahu diri modal saya terbatas. Ingin dikenal banyak orang, senang dengan banyak penghargaan. Sebagai uang tambahan di luar gaji, itu yang saya cari juga kenapa saya join Oriflame. Saya udah capek, hidup kekurangan. Saya pengen jalan-jalan ke luar negeri, pernah dan senang jalan-jalan ke luar negeri, teman-teman. Ingin mewariskan bisnis dan bisnis yang dahsyat gitu ya, yang luar biasa kepada anak-anak tercinta.
ingin membantu orang lain, bisa dilakukan dari rumah kalau bisa. Terus saya pilih Oriflame karena saya lihat ini mudah, relatif mudah, ada support system yang terbukti efektif. Terus saya banding-bandingin lagi nih antara bisnis konvensional dengan Oriflame. Kalau di bisnis konvensional kan modalnya besar, di Oriflame terjangkau, biaya pendaftaran cuma puluh ribu, 20 katalog juga cuma puluh ribu. Di bisnis konvensional perlu etalase toko, stok barang, stok opnam. Kalau di Oriflame nggak perlu etalase toko karena etalasenya adalah katalog. Di bisnis konvensional ada resiko kemungkinan bangkrut. Oriflame sudah berdiri sejak tahun 1967 di Swedia, tahun 86 di Indonesia, alhamdulillah selalu profit. Jadi kita bisa berharap Oriflame ini panjang umurnya. Di bisnis konvensional minim penghargaan. Kalau di Oriflame penuh penghargaan, ada jenjang karir, jalan-jalan ke luar negeri, cash reward, kendaraan. Di bisnis konvensional waktu dan tempat terbatas. Kalau di Oriflame waktu dan tempatnya sangat fleksibel. Di bisnis konvensional hanya 2 orang yang mikirin bisnis, Anda dan pasangan. Kalau di Oriflame bisa menciptakan ribuan orang yang menjalankan bisnis Anda juga nantinya. Di bisnis konvensional tidak dapat menentukan uang yang didapat. Kalau di Oriflame bisa menentukan berapa uang yang ingin didapat setiap bulannya. Di bisnis konvensional kerja keras untuk naikin omset, di Oriflame kerja pintar untuk naikin omset. Di bisnis konvensional, aktif income belum tentu bisa diwariskan. Kalau di Oriflame, pasif income dan bisa diwariskan. Ini juga salah satu yang membuat saya memilih Oriflame. Perusahaan besar, bonafit, aman, terpercaya. Udah dari 1967 di Swedia, 1987, 86 sih tepatnya teman-teman. Sorry saya salah ketik. Berada di Indonesia. Ada di 60 negara. Perusahaan direct selling nomor 1 di dunia. Produknya produk kosmetik yang dibutuhkan oleh semua pria, wanita, anak-anak. Pangsa pasar yang luas dan mudah. Diterima semua kalangan masyarakat, mudah dijual dan repeat ordernya tinggi. Semua orang kan pasti mandi ya, sabunan, sampoan, lipstikan. Harganya juga terjangkau. Seluruh produk terbuat dari bahan-bahan alami dan tidak diuji cobakan kepada hewan. Plan atau sistemnya adalah gabungan yang unik antara direct selling dan multi level marketing. Sebarin katalog, teman-teman bisa dapetin orderan. Kalau menjalankan multi level marketingnya bisa mendapatkan lebih banyak lagi impian yang terwujud gitu. Lalu people-nya yang saya juga suka karena saya membangun klub Simple Business yang insya Allah memberikan fasilitas-fasilitas yang memudahkan kita bekerja. Ada web replika, ada rumahsbn.com, ada mailing list, ada online offline training, ada webinar. Plus banyak sekali sosok-sosok yang insya Allah semangat dan punya komit untuk membantu Anda sukses. Nah sekarang kita caranya menghasilkan uang di Oriflame bagaimana? Yang pertama adalah dengan cara menjual. Dengan menjual Anda bisa mendapatkan keuntungan langsung 30%, netnya 23% karena ada pajak ya teman-teman. Lalu yang kedua Anda bisa mendapatkan hadiah langsung produk dalam program welcome program dan business class. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan lebih banyak lagi, maka yuk saya ajakin Anda untuk mengembangkan jaringan. Kalau Anda mengembangkan jaringan, yang akan didapat adalah bonus, jenjang karir, cash award, traveling ke luar negeri, mobil, bahkan sekarang juga bisa rumah. Lalu hal-hal lainnya adalah pengembangan pribadi, kebebasan waktu, dan bisnis yang bisa diwariskan. Dimulai dari nilai yang kecil aja kok teman-teman. Alhamdulillah saya sudah menginjakkan kaki ke beberapa negara. Pernah ke India, lihat Taj Mahal, pernah ke Stockholm, ke Rio de Janeiro, ke Paris, ke Bangkok, dapat mobil juga, nggak cuma satu tapi 2. Kalau dihitung-hitung ternyata saya sudah berkeliling sebanyak 20 kali. 20 negara. Kurang lebih 20 kali saya berada bersama Oriflame mengikuti conference-nya Oriflame dari tahun 2010 sampai saat ini. Alhamdulillah. Insya Allah di tahun 2017 saya juga akan berangkat ke Florida. Ini adalah peningkatan pendapatan saya tidak langsung hebat, saya tidak langsung besar. Di Januari 2009 bonus pertama saya cuma 114.000. Bonus saya saat ini alhamdulillah di kisaran 4 juta per hari alias 120 jutaan per bulan. Saya memulai bisnis ini di usia 32 tahun, saat itu tahun 2009. Nah, usia Anda sekarang berapa? Bila Anda menduplikasikan cara kerja saya, Anda akan memiliki kesempatan yang sama, bahkan lebih. Yuk kita belajar success plan dasar kalau gitu. Bila yang Anda harapkan adalah pendapatan dan perbaikan hidup,
Maka saya dan SBN mengajak untuk dan membimbing untuk bisa mengembangkan jaringan, mengajak teman bergabung, dan ini adalah level-level awal di Oriflame. Bagaimana caranya mendapatkan bonus yang kurang dari 100.000? Bagaimana mendapatkan bonus yang mungkin sudah menginjak angka 1 jutaan, dan bagaimana mendapatkan bonus yang 4 sampai 6 jutaan? Yang Anda butuhkan adalah tim di dalam grup Anda. Dan tentunya Anda tidak merekrutnya sendirian. Contoh, kalau Anda ingin menjadi seorang 3%, Anda tidak merekrutnya sendirian 4 gitu ya. Bisa jadi Anda mengajak satu orang, di mana yang satu itu mengajak satu, yang satu mengajak satu lainnya, maka otomatis itu adalah juga terhitung sebagai tim di dalam grup Anda yang akan sama-sama menciptakan omset bagi grup Anda gitu, dengan cara Anda membantu mereka untuk bisa mengembangkan jaringannya juga. Yang penting kalau mau mengembangkan jaringan adalah Anda punya komitmen. Jadi komitmen pebisnis itu ada ya. Selain merekrut, pebisnis wajib melakukan yang namanya tutup poin minimal 100 poin per bulan. Ini ibaratnya kalau orang kerja kantoran tuh absensi. Sementara omset atau target pribadi kita itu hanya 100 BP per bulan. Tidak sampai 800.000 teman-teman, dan ini wajib tidak bisa ditawar. Dan enaknya kalau di Oriflame ini komitmen tetap ya, tapi penghasilan Anda meningkat. Penghasilannya naik tapi kewajibannya tidak naik dalam hal kewajiban 100 poin pribadi. Jadi kalau saya balik lagi ke slide sebelumnya yang ini, di saat Anda masih level 3% untuk mengeluarkan bonus Anda yang mungkin baru kecil, Anda wajib memiliki poin pribadi 100 poin. Untuk Anda yang memiliki income 1 jutaan di level 15% misalnya, poin pribadi Anda pun hanya cukup 100 poin saja. Kalau Anda sudah jadi senior manager pun untuk menghasilkan 4,4 sampai 6 jutaan per bulan masuk ke rekening Anda, syarat poin pribadi Anda pun hanya 100 poin. Jadi, saya bisa bilang bahwa kewajiban tidak naik, komitmennya tetap, tapi penghasilannya naik gitu teman-teman ya. Dan 100 poin itu bisa didapat dari jualan produk dengan ngedarin katalog, atau Anda juga bisa beli sendiri mengganti semua kebutuhan produk Anda ke merek Oriflame ya. Atau ya 50-50, ada yang Anda pakai sebagian, ada yang Anda jual sebagian. Untuk itu saya sih komit untuk mau bantu. Dan di SBN ini kita kasih banyak sekali fasilitas teman-teman. Ada website yang bisa Anda gunakan untuk melakukan promosi. Ada rumahtsbn.com juga yang bisa Anda pakai untuk menimba ilmu, belajar di sana. Ada landing page untuk Anda beriklan juga mengenai bisnisnya, berpromosi. Lalu untuk Anda menjadi lebih pintar, ada webinar, e-training, IOM, ada grup-grup komunikasi, ada support online offline dari director. Dan semua fasilitas ini bisa dibilang gratis. Jadi kalau Anda bilang nggak bisa rekrut, ini loh ada fasilitas online yang diberikan oleh SBN buat semua konsultannya. Dan merekrut tidak lagi sulit teman-teman. Karena kita bisa gunakan sosial media dan website support. Maksimalin gadget. Tidak berbisnis pun Anda pasti keluar duit untuk bayar HP atau bayar internet ya kan. Kalau gadgetnya bisa jadi uang, kenapa enggak? Suka kongkow sama teman, sekarang minum di kafe aja bisa lebih dari 50.000 loh untuk segelas minuman. Sementara kalau di Oriflame, modalin sedikit lagi aja ya untuk beli 20 katalog itu cuma 80.000 kurang. Langganan internet mungkin sekitar 200 sampai 300.000 sebulan. Dan modal bulanan untuk kita kerja cuma 300 sampai 400.000 teman-teman. Itu bisa dicapai dengan cara Anda melakukan penjualan pribadi. Ya, keuntungannya bisa untuk memodali cara kerja Anda bulanan. Ini dia jenjang karir di Oriflame, teman-teman. Ini yang saya suka di Oriflame karena walaupun kita ibu rumah tangga, walaupun kita mungkin karyawan yang pengen punya pendapatan tambahan gitu ya, tapi kita juga bisa sekalian berkarir. Ada success plan di Oriflame yang bisa kita capai. Oriflame Indonesia memberikan totalnya itu 5 kendaraan. Saya baru dapat 2, masih ada 3 lagi yang bisa dikejar. Anda pasti dibimbing, gak usah takut. Mungkin Anda bertanya, apa iya akan sukses di bisnis Oriflame MLM pula? Untuk itu saya memberikan kesempatan untuk Anda bertanya sebanyak mungkin ya nanti ya. Di bisnis MLM Anda bisa sukses kalau ada mentornya, pembimbing gitu ya. Siapa pembimbing Anda? Sponsor, upline, dan director. Saya adalah director Anda bila Anda bergabung di jaringan saya. Bimbingan step by step pasti akan didapat sejak awal Anda mengisi formulir pendaftaran. Dan ini adalah sedikit dari Diamond Directors yang dimiliki oleh Simple Business.
ada Sotia Dewati, founder juga di SBN. Lalu ada Rosa Puspasari yang pada saat itu menjadi seorang Diamond Director mendapatkan 42 juta, Sotia juga, dan si Arfi. Lalu ada Suciana Permata dari Bandung juga mendapatkan CRV dan cash award 42 juta. Tambahannya kalau seorang Diamond Director itu ada 2 tiket conference dan 2 tiket gold conference teman-teman. Dengan penghasilan per bulan kurang lebih 40 jutaan. Ada Eva Tio Prastiwi, teman saya yang sudah saya kenal lama di sosial media, yang akhirnya berhasil juga menjadi seorang Diamond Director. Ini juga adalah pencapaiannya dari Rosa yang di slide sebelumnya adalah Diamond Director. Sebetulnya dia sekarang itu sudah menjadi seorang Executive Director, teman-teman. Dan ini adalah seserahan BMW kepada saya di tahun 2014 bulan September. Nah, sekarang Anda mungkin bertanya, kalau gabung apa wajib merekrut? Tidak. Bila Anda cuma sekedar ingin jadi pemakai agar bisa membeli dengan harga member, Anda tidak diwajibkan untuk merekrut. Merekrut wajib dilakukan bila Anda ingin mengembangkan jaringan seperti saya dan mendapatkan semua keuntungan dari Oriflame. Terus kalau Anda mungkin nanya, kalau saya bisnis, apakah wajib tupo? Iya. Tupo 100 BP adalah komitmen pebisnis, sama seperti pekerja kantoran yang harus ngeluarin ongkos transport, makan, agar bisa tiba di kantor dan bekerja dengan baik dan benar dan menerima gaji bulanan. Jadi iya, 100 BP-nya adalah wajib. Apakah untuk Tupo wajib berjualan? Enggak. Anda bisa menggunakan sendiri produknya kalau Anda mau. Tapi kalau Anda bisa menawarkan kepada teman, kan Anda bisa dapetin keuntungan penjualan ya. Kalau saya sih senang menjual, dan biasanya saya menjual produk parfum, Nutri-Shake, rangkaian perawatan kulit dan kaki. Itu biasanya yang jadi andalan jualan saya. Apa keuntungannya bergabung sekarang? Yang pertama, pastinya semakin cepat bergabung, semakin beruntung. Yang kedua, saya sedang fokus mengembangkan jaringan baru. Bila Anda gabung sekarang, maka fokus perhatian saya adalah Anda. Yang ketiga, saya dan SBN berbisnis dengan strategi, di mana setidaknya income 7 juta sebulan bisa didapat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang keempat, tidak semua orang menjadi fokus perhatian, hanya mereka yang mau bergabung saja dan mau menjalankan step by step-nya. Makasih teman-teman udah menyimak. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau Anda mau tanya langsung ke saya juga boleh. Saya bisa dihubungi di WhatsApp 0817 999 4848 atau ke Facebook saya ilnayuti.sari atau ke BBM saya di 5 Fanta 552 Delta 3 Charlie. Terima kasih sudah menyimak. Insya Allah Anda bergabung, maka saya juga akan siap membimbing Anda untuk sukses mencapai impian terdekat Anda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.